Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini Ananda, Soleh dan Soleha tetap semangat ya dalam menjalankan pembelajaran online hari ini ya. Sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA terpadu yaitu Sistem Reproduksi Manusia dan bersama Miss Aja. Oke? Semangat ya belajar hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi manusia juga, tapi dengan sebab yang pertama adalah sistem reproduksi pria, yang kedua sistem reproduksi wanita, yang ketiga perkembangan janin, yang keempat pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita mau belajar apa lagi ya di part 2? Yuk kita tonton videonya hari ini. Sistem reproduksi manusia, kita pertama akan belajar tentang siklus menstruasi pada wanita atau siklus head, atau biasanya disebut juga sebagai datang bulan. Yang kedua, kita akan belajar tentang ejakulasi pada pria. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kelainan pada penyakit sistem reproduksi manusia. Yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama kita tonton dulu ya video proses terjadinya menstruasi. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Nah, itu merupakan gambaran dari video terjadinya menstruasi. Sekarang kita belajar tentang siklusnya, bagaimana siklus menstruasi dan kenapa bisa terjadi menstruasi. Menstruasi atau haid adalah proses turunnya dinding dalam rahim sehingga keluar pendarahan. Menstruasi terjadi sejak masa pubertas wanita, sekitar umur 10 sampai 15 tahun seperti itu. Itulah namanya menstruasi. Perubahan dinding rahim sebelum menstruasi. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana menstruasi terjadi. Pada minggu pertama sebelum menstruasi akan terjadi lapisan rahim mulai menebal. Lapisan rahim ini di dalam rahim dan sel telur siap dibuahi di dalam ovarium. Kemudian pada minggu kedua sel telur mulai matang dan lepas dari ovarium menuju rahim. Ya. Kemudian yang ketiga, pada minggu ketiga terjadi ovulasi. Telur mencapai rahim dan tertanam di dinding rahim. Seperti itu. Jika sel telur tidak dibuahi, maka terjadilah menstruasi. Pada minggu keempat, lapisan rahim luruh dan keluar mulai melalui vagina. Seperti itu. Jika pada ovulasi telurnya bertemu dengan sel sperma, maka terjadi pembuahan dan pembentukan janin pun dimulai. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi di minggu keempat, yaitu lapisan rahimnya mulai luruh dan keluar melalui vagina. Yang kita tahu itu sebagai darah. Seperti itu. Itu merupakan lapisan rahim yang luruh. Itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ejakulasi. Ejakulasi ini terjadi pada sistem pria. Nah, kita lihat di sini ada gambar apa? Di sini adalah gambar sel sperma. Yang pertama ini merupakan kepala dari spermanya yang merupakan dari inti. Ada di sini sebagian kromosom dan pembawa gen DNA pewarisan sifat. Selanjutnya di sini ada lehernya, bagian tengah yang diisi oleh mitokondria dan ekor dari sperma. Jadi itu merupakan struktur dari sel sperma. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi
terjadi pada saat mimpi basah. Ya, jadi mulainya ejakulasi itu ditandai dengan mimpi basah seperti itu. Semen yang dikeluarkan saat mimpi basah adalah cairan yang mengandung sperma di dalamnya. Dan faktanya 1 ml semen yang dikeluarkan terdapat 1 juta sel sperma. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, di sini merupakan daftar-daftar penyakit dan gejala-gejala yang ditimbulkan. Contoh, penyakit gonore atau biasa disebut kencing nanah. Pada perempuan keluar nanah dari vagina, sedangkan pada laki-laki keluar nanah pada penis. Ada juga penyakit kalamidiasis, gejalanya sama dengan gonore, seperti itu. Sifilis atau biasa disebut raja singa, gejalanya ditandai dengan luka pada vagina untuk perempuan atau penis. Jadi keduanya itu bisa penyakit-penyakit tersebut itu bisa terjadi pada keduanya, nggak bisa perempuan saja atau laki-laki saja, tapi keduanya pun bisa terjadi. Contoh si gonore, chlamydiasis, sifilis. Terus juga ada herpes genitalis, yaitu luka pada vagina atau penis berupa bercak kemerahan pada kulit dan bergelombol di kulit. Tuh. Dan yang terakhir ada candidiasis, keputihan. Keputihan ini terjadi pada sistem reproduksi wanita saja, yaitu infeksi pada dinding vagina. Itulah gejalanya. Nah, bagaimana sih menjaga kesehatan organ reproduksi kita sebagai manusia ya? Kesehatan organ reproduksi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Ya, jadi penting sekali menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan organ reproduksi saja, tapi kebersihan tubuh seperti mandi 2 kali sehari. Seperti itu. Terus mengganti pakaian. Jadi jangan menggunakan pakaian yang sama dalam sehari. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang higienis dan bergizi. Mengkonsumsi makanan higienis dan bergizi itu sangat mempengaruhi dengan kondisi tubuh kita seperti itu. Bisa saja makanan yang kurang higienis atau kotor dan kurang bergizi atau biasa kita sebut junk food itu sangat mempengaruhi dengan organ reproduksi kita, bahkan mempengaruhi seluruh organ diri kita seperti itu. Yang ketiga adalah tidak menggunakan celana yang ketat. Jadi tidak disarankan untuk wanita dan pria menggunakan celana yang ketat karena dapat mempengaruhi organ kesehatan organ reproduksi seperti itu. Maka yang keempat adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Penting sekali memperhatikan bahan dalam pakaian dalam karena mempengaruhi sirkulasi dari organ reproduksi tersebut, sirkulasi udaranya seperti itu. Yang keempat ada tidak melakukan hubungan seks bebas. Ini sangat penting ya, karena seks bebas sangat berpengaruh dengan penyakit-penyakit. Ketika kita melakukan seks bebas, maka bisa saja penyakit-penyakit organ reproduksi itu akan berkembang pada organ reproduksi kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menghindari pernikahan dini. Menghindari pernikahan dini sangat ditekankan karena pernikahan membutuhkan kematangan fisik dan psikologi bagi keduanya, yaitu pria dan wanita. Jika hal tersebut tidak diterapkan, sangat beresiko pada keturunannya. Keturunan kemungkinan dilahirkan tidak sempurna atau tidak sehat. Jadi, pernikahan dini itu sangat bisa mempengaruhi dari keturunan kita karena ketidaksiapan dan ketidakmatangan organ reproduksi kita itu bisa mempengaruhi juga keturunan yang akan dilahirkan, bisa saja cacat seperti itu, dan psikologis kita belum tentu siap dalam menghadapi anak yang lahirnya tidak sempurna seperti itu. Jadi hindari pernikahan dini seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari Miss. Sudah selesai materi sistem reproduksi. Jangan lupa dipelajari dari sistem reproduksi part pertama dan part kedua. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum